kita melihat survei kontras ya, Hmm. kan sepanjang 2022 sampai 2023 itu diduga melibatkan kepolisian itu tentang kasus kekerasan itu sangat banyak sekali, yaitu mencapai 622 kasus. Memang kalau dibandingkan sebelumnya ada penurunan, yang tahun 2021 itu kan 651 kasus. Nah, tapi ini juga angkanya masih terlalu tinggi sebenarnya. Jadi kalau menurut Pak Ugro itu gimana caranya supaya ini angkanya bisa turun? Ya, saya prediksi ini dulu waktu saya masih aktif, Pak. Saya pertama kali tugas di Polda Metro Jaya itu tahun 79 itu di Sabara Polda Metro, Pak. Nggak sabar ya. Ya. Itu Sabara tuh kekuatannya hanya patroli kota, patroli jalan kaki, kemudian kalau ada pasukan, kalau pengawalan-pengawalan atau pengaman khusus, ya kan. Nggak ada tugas lain sebagai Dalmas atau PH atau Dakura. Jadi setelah reorganisasi tahun berapa ya, saya mohon maaf sama mungkin ini ya, kalau misalnya Kapolri dengar atau pejabat Polri, perlu dievaluasi kenapa ada struktur Satuan Dalmas. Pengendalian massa. Loh iya, apa bedanya Dalmas dengan PHH atau Dakura? PH itu pengendalian penindakan huru-hara, ya pengendalian atau penindakan huru-hara, tapi kalau Dakura juga sama penindakan huru-hara. Ini istilah aja nih. Oh, padahal tujuannya, tugasnya hampir sama kali ya? Loh, iya, seharusnya seperti dulu kalau misalnya Sabara itu kan tetap jaga-jaga dulu, tidak dilengkapi dengan Senjata. peralatan yang terlalu berat sama dengan Dakura yang dimiliki Brimob. Gitu. Jadi kalau misalnya ada kejadian misalnya di MPR ya, itu Sabara yang datang pertama cukup Sabara Polsek menurut saya. Saya dulu simulasi waktu saya kabarkan dengan Dankor Brimob Pak Unggung itu, ini harus Sabara di situ sudah standby satu regu saja dipimpin oleh Wakapolsek. Tapi kalau misalnya Intel sudah memberikan informasi bahwa di situ akan eskalasi akan meningkat, akan ada kekerasan gitu, Brimob sudah didekatkan. Ya, untuk backup. Di sekitar Senayan aja. Ini simulasi kalau di MPR nih, ya kan? Nah, Brimob kan ada Intel. Intelnya Brimob kan bisa pakai preman, bisa monitor. Nah, begitu mereka sudah ketemu petugas Polsek tadi, petugas Polsek sampaikan, ya dialog aja. Terima kasih Anda sudah melaksanakan kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum, kami sudah menerima pemberitahuan, silahkan laksanakan dengan tertib. Kalau ada hal-hal yang perlu bantuan kami untuk komunikasi dengan pihak anggota DPR, kami akan mencoba membantu Anda. Sampaikan ya, teriak kan bebas, menyampaikan pendapat bebas nih. Tapi kalau misalnya eskalasi meningkat, teriak-teriak mau katakan merusak, kemudian ada senjata tajam. Nah, polisi tadi kan dia pasif. Tapi Intel sudah bisa bergerak, diambil alih sama Brimob masuk. Nah, begitu Brimob masuk, berhenti di satu titik, sampaikan lagi, atas nama undang-undang, semua senjata dan barang berbahaya letakkan di tanah. Itu perintah undang-undang loh. 3 kali terus. Kalau mereka mencoba melawan, nah tahapan itu kita serahkan Brimob, ada menggunakan penyemprotan air atau water cannon, menggunakan gas air mata dan sebagainya. Sehingga eskalasinya jelas. Sabarannya mundur. Tahapannya juga jelas ya. Iya. Kapan harus digunakan gitu. Iya, saya nggak setuju kalau Polwan dihadapkan di pintu gerbang suruh soft, nggak bisa. Itu sama dengan ya menurut saya kurang pas. Mungkin softnya bukan dalam arti fisik itu, Pak. Ini harusnya softnya itu dalam komunikasi. Iya, SOP, komunikasi. Iya, seperti itu. Jadi kalau mereka misalnya ada jadi korban, itu karena mereka tidak mentaati perintah undang-undang. Nah, itu kehadiran petugas itu bukan datang langsung main gebuk, tidak ada. Itu pakai ada tahapannya seperti itu. Ya memang ke depan tuh kan harusnya banyak yang harus diperbaiki barangkali ya, supaya polisi ini citranya di mata masyarakat itu bisa semakin baik barangkali ya. Ya tetap kembali ke tugas pokok aja. Polisi itu pelaksana fungsi pemerintah di bidang kepolisian, ya kan, yang dibantu oleh kepolisian khusus, PPNS dan Pam Swakarsa. Jadi sudah jelas di sini. Jadi kalau pelindung ya, kalau datang ya harus bisa melindungi. Pengayam ya merasa ayam. Jadi ada pedagang di situ juga tidak takut, ada mungkin ibu-ibu yang lewat situ juga tidak takut gitu loh. Jadi jangan sampai kepancing konflik. Tapi kalau konflik itu diciptakan mereka, itu ada tahapan risiko itu di situ. Menurut saya ya sudah pakai peraturan itu disampaikan, komunikasi sampaikan, kalau mereka ngelawan ya itu risiko bagi saya dalam satu kejadian. Ya.